Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat, matanya melayangkan pandangannya dan menemukan setiap dari kita yang menanti-nantikan Dia. Setiap kita yang merindukan kehadirannya. Nah kekasih Tuhan, biar pada sore hari ini kita boleh diam dan kita dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita yang akan menuntun hidup kita, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau siapkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan pribadi-pribadi yang mau berserah Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara baka sikina kana yara baka shikiara baka na yara maya shikiana yara yaramu. Kina yara baya shikina yara maya shikiara yaramu. Ini kami Bapa, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah.
tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi biar kita melihat dengan iman kita. Rasakan penyertaan Tuhan. Ingat betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita boleh melangkah di hari-hari yang ke depan. Berserahlah di hadapannya. Kira apakah sikinakana apakah sikianayaramu. Berserahlah. Karena kita tahu rencananya pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur perjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami berserah Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Berbicaralah Tuhan, oh pakai hidup kami. Tangan-Mu bekerja, Kau yang jadikan semuanya baik. Kau yang ubahkan, Kau yang aturkan Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, oh kami percaya. Ya Rabbi sikira Bapa Bapa sikira
biar Engkau lihat hati kami Tuhan, yang mau berserah untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat ya Bapa, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Ya Ramasikina kana ya Ramayase. Dan biar pada sore hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian di hadapan-Mu. Ya Ramasikiara ya Ramayasikiara Bagada ya Ramayase. Kira Mayasikiara ya Ramayasikiara ya Ramakara ya Rabo. Oh Ramasikiara Baba 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 ya Ramayasikiara ya Ramayasikiara ya Rabo. Iman kami percaya Tuhan. Kina ya Ramayasikiara Baba 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 ya Yes, amen, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kebaikan-Mu Tuhan menghiasi hari-hari kami dalam segala keadaan. Kami percaya. Kiara masih kiara bakar ya ramaya shikiana ya rabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, 2022 kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan lewat hidup kami. Justru di dalam kesesakan, justru di dalam kelemahan, justru di dalam penderitaan, saat kami tetap berserah dan percaya, saat kami taat pada setiap tuntunan-Mu Tuhan, maka orang boleh melihat hidup kami yang benar sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah doa malam. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Bapa kepadamu, karena hanya di dalam perkenanan-Mu lah kami dapat berkumpul bersama-sama, dapat membuka telinga kami bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan di dalam segenap kehidupan kami ini, terlebih lagi pada saat ini, sehingga kami dapat berjalan dengan layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pimpin kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita belajar bersama-sama sebagai murid-murid Yesus. Karena kita ini pada hakikatnya adalah murid Yesus. Kita belajar apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, bukan apa usaha kita, bukan apa maksud-maksud baik kita, bukan apa yang ingin kita kerjakan, walaupun kita tahu kita ingin bekerja dengan baik, melakukan sesuatu dengan baik. Namun di atas semuanya itu, kehendaknya lah yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Saya akan membacanya per ayat, kemudian akan kita pelajari bersama. Markus 1 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ini bagian yang pertama, tapi mari kita pelajari saja dulu yang bagian pertama. Bagian kedua yang Markus 1 ayat 17 nanti saja, langsung kita belajar dari ayat-ayat ini. Dari ayat yang ke-16 dikatakan Yesus berjalan menyusur danau Galilea. Danau Galilea pantainya pada masa itu adalah pusat keramaian, pusat perdagangan. Karena di sana orang habis menangkap ikan, kemudian terjadilah perdagangan. Dari ayat ini kita melihat, mari kita coba fokuskan diri kita untuk memandang Yesus, bukan memandang usaha manusiawi kita. Yesus berjalan, artinya Yesuslah yang melakukan inisiatif kehidupan. Yesus berjalan, kita pun berjalan itu biasa, itu tindakan kita. Tetapi kita melihat Yesus tidak tinggal diam. Sampai sekarang pun Yesus tidak tinggal diam. Ada firman yang dikatakan, Yesus mengatakan bahwa dirinya, aku bekerja karena aku melihat Bapakku bekerja. Yesus berjalan menyusur danau Galilea, artinya Yesus berjalan di marketplace, di tempat keramaian kegiatan manusia. Dan dikatakan ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Ia melihat kita. Yesuslah yang melihat. Yesus punya inisiatif pertama, bukan kita yang pengen melihat Yesus, tetapi Yesuslah yang melihat kita. Dan apa yang dikatakan sana? Yesus melihat mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Artinya yang dilihat Yesus adalah orang-orang yang sedang sibuk bekerja, bukan melihat pengangguran. Pernah dikatakan di dalam satu perumpamaan, Yesus melihat orang-orang yang
menanti pekerjaan, bukan pengangguran, bukan orang yang suka menganggur, tetapi Yesus melihat orang-orang yang sibuk bekerja dan mungkin juga orang-orang yang menanti pekerjaan. Di dalam perumpamaan tentang kebun anggur. Artinya di bagian ini kita lihat inisiatif pertama, prakarsa pertama adalah muncul dari Yesus. Yesus berjalan di keramaian manusia dan Yesus melihat orang-orang yang bekerja. Yesus melihat kita yang bekerja, bukan kita sebagai pengangguran. Tetapi inilah maksud Yesus. Ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus melihat orang-orang yang sedang bekerja. Yesus melihat Simon dan Andreas yang sedang bekerja. Yesus melihat kita masing-masing yang sedang bekerja, bukan sedang menganggur. Artinya jangan mengatakan suatu alasan bahwa nanti kalau saya sudah punya banyak waktu. Tidak. Tuhan memanggil kita justru pada saat kita sibuk bekerja. Kita punya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan Yesus memanggil. Jadi di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah sama seperti di tengah-tengah pekerjaan Simon dan Andreas, Yesus memanggil. Bukan kita yang ingin dipanggil, bukan kita yang menawarkan diri, tetapi Yesus memanggil. Dan panggilannya adalah, "Mari, ikutlah aku." Dipanggil mari itu artinya mendekat kepada Yesus dan ikutlah aku, ikutlah Yesus. Saudara, mengikut Yesus itu artinya berada dekat dengan Dia, namun di belakang Dia, bukan di depannya Dia. Dan apa? Pandangannya tertuju kepada Yesus. Orang yang mengikut Yesus itu dekat dengan Yesus, di belakang Yesus, pandangannya tertuju kepada Yesus. Dan perhatikan, Yesus itu berjalan, artinya tidak tinggal diam, tidak hanya di rumah saja atau di tempat saja, namun berjalan. Dan kita yang mengikut Dia, itu karena kita dipanggil, dekat dengan Dia, di belakangnya Dia, dan di jalan yang sama. Karena ikutlah aku, artinya kita ada di jalan yang sama, kepada tujuan yang sama. Maka sekarang bagaimana dengan tujuan hidup kita? Pada suatu saat masing-masing orang pasti punya tujuan hidup. Saya dulu pernah pada masa muda saya pengen jadi dokter, pengen jadi politikus. Itu yang pernah terjadi dalam diri saya. Masing-masing orang pasti punya pengalaman seperti itu. Tetapi Tuhan memanggil lain, menurut pengalamannya Yesus, di jalan yang sama dengan Yesus, dengan tujuan yang sama dengan Yesus. Itulah panggilan Yesus. Bersediakah kita? Bersediakah kita? Mari, saya akan mengajak, karena ini adalah ibadah doa malam, kita berdoa untuk itu. Supaya kita ini mendengar panggilan Yesus, lalu menanggapi panggilan itu dengan mengikut Yesus, di belakang Yesus, dekat tidak jauh. Pandangan kita tertuju kepada Yesus dengan pengalaman yang sama dengan Yesus. Alangkah menyenangkan kalau Dia sungguh-sungguh Tuhan kita.
pengalaman kita sebenarnya adalah pengalaman Yesus yang diterapkan kepada kita. Dan tujuan yang sama. Dan apa maksud daripada panggilan itu? Untuk ikut. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Inilah maksud Yesus buat diri kita masing-masing. Buat masing-masing dari kita yang mau mendengar panggilan Yesus, yang mau menanggapi panggilan Yesus dengan mengikut Dia. Kehendak Yesus adalah kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesuslah yang menjadikan, bukan kita yang berusaha jadi. Kalau kita tanggapi, maka jika ada maksud di dalam hati kita, saya mau jadi penjala, maka Dia melakukan itu. Artinya Yesuslah yang memproses diri kita masing-masing. Yesus memproses kita untuk menjadi penjala manusia. Hanya kita harus menanggapinya, meresponnya dengan cara yang benar, yaitu kemauan kita, kesediaan kita untuk diproses dan menjalaninya dengan ketekunan. Saudaraku yang kasih, mengikut Yesus akan diproses oleh Yesus, bukan memproses diri, bukan berusaha memproses diri, hanya tunduk saja, taat saja dengan tekun. Memang saudaraku yang kasih, semuanya itu membutuhkan pengorbanan dari diri kita masing-masing. Mengikuti panggilan Yesus, karena panggilan Yesus tidak sama buat masing-masing kita. Samanya adalah menjadi murid Yesus. Tetapi apa yang kita jalani bisa berbeda. Dan semuanya itu butuh waktu. Suatu proses itu butuh waktu. Butuh tenaga daya dan juga mungkin butuh dana. Itulah yang harus kita tanggapi di dalam panggilan Tuhan. Setiap orang harus menjalani waktu hidupnya. Dan baiklah waktu hidupnya itu menjalani keinginan sendiri atau menjalani keinginan Yesus dengan mengikut Yesus. Menggunakan tenaga untuk kepentingan diri atau untuk kepentingan Yesus. Melakukan pengorbanan dalam wujud dana untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Yesus. Inilah yang diperhadapkan kepada kita. Dan marilah panggilan Yesuslah, mata kita tertuju kepada Dia. Itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia akan mengubah kita dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya penjalanya tetap penjala, pekerjaan kita tetap. Dulu saya seorang guru, tetap saja seorang guru dengan sasaran yang berbeda. Penjala ikan itu sasarannya adalah ikan. Sedangkan penjala manusia sasarannya adalah manusia. Tetapi sama-sama sebagai penjala. Artinya kalau saudara seorang pengusaha tidak akan mengubah. Tuhan tidak mengubah macam-macam. Tidak harus meninggalkan dunia usaha lalu menjadi seorang rohaniwan. Mungkin tidak seperti itu. Pengusaha tetap pengusaha, namun sasarannya berbeda. Saudara, dikatakan di sini penjala manusia, padahal mereka tadinya di ayat yang ke-16 itu mereka adalah penjala ikan. Ayat 16 dikatakan mereka penjala ikan.
diubah menjadi penjala manusia. Apa perbedaannya, saudara? Sasarannya berbeda. Yang jelas begini, seorang penjala ikan itu membuat ikan mati supaya si penjala hidup. Ikan ini dijual, mati, dimakan atau diawetkan supaya si penjala hidup. Tetapi seorang penjala manusia seperti Yesus, semacam Yesus, dia mati supaya kita semua pengikut-pengikut Yesus menjadi hidup, memperoleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Dan itulah yang diberikannya kepada kita. Kita ikut di dalam penderitaannya, kematiannya, supaya banyak orang yang ada di sekitar kita, yang dipertemukan dengan kita, menjadi hidup. Itu hal yang pertama. Yang menjadi sasaran bagi seorang penjala manusia, manusia lain jadi hidup. Meskipun kita bersedia untuk mati demi itu. Itulah yang terjadi jelas-jelas pada murid-murid yang pertama. Yang kedua, yang terjadi adalah ini adalah proses rohani. Penjala ikan itu secara proses adalah proses yang bersifat jasmani. Sedangkan penjala manusia itu adalah proses yang rohani. Inilah perbedaannya. Jadi di dalam beban-beban yang terjadi adalah beban jasmani dan beban rohani. Seorang penjala manusia memiliki beban rohani yang besar. Dan ada hal yang ketiga, yaitu keduanya mempunyai alat. Alat yang sama, tetapi alat itu diubah oleh Tuhan. Penjala ikan jelas menggunakan jala. Sasarannya ikan. Jelas-jelas berwujud jala, alatnya jala. Kita mungkin dipakai di dunia usaha. Usaha kita hanya untuk kehidupan duniawi. Tetapi bersama dengan Tuhan menjadi penjala manusia, usaha kita mungkin tetap sama, tetapi jangkauannya lebih lagi. Jangkauannya lebih mulia, yaitu menjala manusia, membuat manusia hidup. Inilah saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, kita itu dipanggil. Siapapun yang mendengar apa yang saya katakan ini, karena ini dari firman Tuhan, berarti ini berlaku buat kita semuanya. Kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Kita akan dijadikan Tuhan sebagai alatnya untuk menjangkau manusia. Manusia yang dipertemukan dengan kita di dalam kehidupan kita. Kehidupan secara fisik, namun secara rohani, mengubah mereka dari ketidakselamatan, mengubah orang-orang menjadi selamat melalui kita sebagai alatnya. Bersediakah kita? Marilah kita berdoa. Kita akan doakan diri kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkaulah yang sudah menjangkau kami. Engkau menemui kami di tempat kami bekerja. Di tengah apa yang kami kerjakan.
di tengah segala kesibukan kami. Dan Engkau memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Engkau bersedia mengubah kami. Dan kami menyatakan diri, kami mau diubah ya Tuhan. Ubahlah kami. Engkau akan menjadikan kami bersama-sama dengan Engkau untuk keselamatan banyak orang. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-alat-Mu. Kami bersedia ya Tuhan. Semuanya ini supaya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Supaya Engkaulah yang menjadi segalanya di dalam segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Semuanya kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sikap pada ramaya, kia rama sikap pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.